Halo, selamat datang di bacaan kali ini. Niat saya membuat bacaan ini adalah ingin bercerita tentang manifestasi. Tapi anyway, seperti biasa, let's go with the flow. Saya akan mulai dengan bacaan di astrologi, yaitu pada tanggal 8 Merkurius akan masuk ke Cancer, dan tanggal 10 Jupiter akan masuk ke Cancer. Berarti ini adalah season di Cancer. Cancer itu adalah tentang bagaimana kita melindungi diri kita, keluarga kita, rumah kita, gitu ya, rumah kita, uh, supaya kita bisa tumbuh dan berkembang dengan maksimal. Ini yang mengatur dari Cancer adalah Moon atau tokoh ibu atau tokoh perempuan feminin yang sangat nurturing, sangat ingin melindungi semua, dan kita akan mencerap energi itu dalam waktu 1 tahun ke depan karena Jupiter itu sekitar 11 bulan ya, kita katakanlah akan energi itu akan ada sekitar 1 tahun ke depan. Merkurius ada di Cancer barangkali cuma sebentar, dan itu akan meningkatkan, kalau kita baca, meningkatkan intelektualitas kita ya. Kalau kita baca di sini sebentar, Merkurius yang ada di Cancer, Merkurius in Cancer, mungkin seperti ini tapi biar saya rangkum saja di sini, adalah kita bisa merasakan. Jadi di Cancer ini, dan Merkurius itu kan bicara tentang intelektual, tentang cara berpikir, very rapid, jadi cepat sekali gitu perjalanan, termasuk cara pikir yang tek tek tek, dan dia masuk ke Cancer, sehingga ada Cancer adalah zodiak air, sehingga perasaan ke depan. Jadi di sini ada gabungan antara perasaan dengan pikiran, a sense things with the mind and understand the feelings are thoughts too. Jadi kita merasakan bahwa perasaan itu ternyata juga bagian dari pikiran. Jadi kalau tadinya kita sering memisahkan antara pikiran dengan perasaan, ternyata perasaan itu juga membimbing kita untuk berpikir sesuatu. Aku ngerasa kayaknya ruangan ini terlalu dingin, something is wrong, I don't know what. Kadang-kadang gitu kan. Ternyata di bawah dari ruangan itu ada air yang besar. Jadi kayak ada energi air. Misalnya ini contoh yang paling paling sering saya temukan adalah energi air, kelembaman, energi yang drawing banyak energi kita gitu, ternyata karena memang ada pergerakan air di bawah gitu, yang kalau secara kasat mata kita nggak bisa langsung lihat, tetapi begitu kita rasakan, oh ternyata ketika kita selidiki lagi, ternyata intuisi kita nih, sini kita mulai masuk, intuisi kita mulai meningkat karena kita tidak lagi hanya menggunakan data dari apa yang kita lihat dari sense, dari indera, tapi juga dari perasaan. Itu Mercury in Cancer. Kemudian kalau Jupiter di Cancer, nah kalau Jupiter waktu di Gemini, dia itu detrimen, jadi dia nggak bisa berperan sangat sangat dominan. Jadi satu hal yang terkait Jupiter itu kan laki keberuntungan, guru ya, dosen, guru itu maksudnya kemampuan yang sangat pinter gitu. Tapi begitu masuk ke Gemini, biasanya Jupiter akan detrimen, jadi energinya tidak terlalu besar. Nah, begitu Jupiter masuk ke Cancer, ini kita bisa lihat di sini, Jupiter itu exaltation, jadi dia naik, energinya naik. Dan apa ceritanya Jupiter di Cancer di sini ya? Jadi di sini adalah career in big business is possible. Ini tulisannya seperti itu. For you like broad secure foundation. Jadi semua yang terkait dengan rasa aman kita, security. Tadi kan energi Cancer kan like a mother, what the mother do gitu ya. Untuk anak-anaknya adalah memastikan anak-anak ini berkembang dengan sehat, dengan bahagia, dan untuk bisa melakukan hal tersebut, tokoh ibu atau feminin ini kan menerima bantuan dari maskulin ya, untuk membuat dia ajak supaya dia bisa melakukan semua tugas tersebut. Nah, itu sebenarnya yang menjadi energi dalam 1 tahun ke depan. Nah, berarti mulai
tanggal 10 itu ada energi kita akan mulai masuk di dalam karir yang beda, big business gitu ya, big business. Itu paling tidak yang ditulis di sini, tapi ke depan tentu saja kita melihat bagaimana perkembangannya. It is important for you to feel safe and you are very domestic. Jadi kemungkinan big businessnya itu datang dari rumah atau idenya datang dari kebutuhan di rumah, tapi kemudian bisa berkembang menjadi besar. Jadi family, home, and kids, supportive, nurturing, you use your intuition and gut instinct over thought and deliberation. Jadi karena ini energinya tadi, ya a mother to child itu kan kayak seberapapun tuanya anak itu ya, mother is still a mother. Makanya itu hubungan ini biasanya berlangsung dengan lama dan sangat protektif. Nah, oke, itu pengantar di depan dari astrologinya. Saya akan mulai mengambil dari ini, goddess. Apa ini? Power of. Jadi ini memang feminin, energi feminin. Saya akan mengambil 3 dan itu saya ambil 3 hanya untuk melihat energinya apa terkait dengan hal tersebut ya. Let's see kemana arah dari diskusi kita saat ini. Secrets. Ya, berarti di sini kalau saya melihat ya, ini tulisannya A Y X X, aku nggak tahu gimana caranya baca. Secrets ini artinya memang kalau kita di dalam energi Cancer ya, kenapa sih kita perlu, Cancer kan gambarnya crab, kepiting. Kepiting itu kan luarnya keras. Artinya apa? Dia menjaga supaya informasinya itu dari luar ke dalam, dari dalam keluar itu nggak gampang exchange, nggak gampang, ketutup. Kenapa perlu ditutup? Karena melindungi hal yang sangat lembut, dagingnya kepiting sangat lembut, dan oleh sebab itu sepertinya pada saat ini dan mungkin juga ke depan kita harus sangat hati-hati dengan informasi yang ada di dalam rumah kita. Ya. Oke, yang berikutnya radical acceptance Freya. Freya ini tokoh perempuan warrior, ya warrior, dia panglima perang ya, Freya. Dan dia juga ratu dari, atau permaisuri ya, ratu mungkin saya bilangnya ratu. Ini dari Nordik ya, Freya itu. Radical acceptance. Nah, dia itu lahir atau berada di lingkungan yang sangat harsh ya. Semua serba keras karena lingkungannya juga sangat harsh, sangat dingin, sukar untuk makan, tingkat kematian tinggi gitu ya. Untuk kehidupan itu adalah perjuangan, dan oleh sebab itu energi di sini adalah a mother who will fight for anything untuk menjaga keberlangsungan anak dan sukunya. Oke, kartu yang ketiga, energi feminin yang muncul kali ini, assurance Danu. Assurance. Ya, jadi ini semuanya kayaknya divine feminin banget ya, yang menyatakan ini perlu perlindungan. Ini dua-duanya adalah protection yang feminin ya. Dari secret, informasinya juga di hati-hati banget, kemudian menerima kondisi yang sangat luar biasa keras, serta terakhir adalah assurance, dipastikan kalaupun terjadi apa-apa semua sudah direncanakan. Jadi itu istilahnya kalau di teknis adalah mitigasi ya, rencana untuk mitigasi. Kalau plan A terjadi bencana tanda petik seperti ini, maka pertama yang harus dilakukan seperti ini. Jadi itu udah termasuk hal yang penting di dalam masa ini. Jadi ini sangat protektif ya. Jadi yang saya rasakan itu, ini dari Sufi Wisdom Oracle, saya akan mengambil satu ya. Satu kartu menambah cerita di sini. Apa sih? Work of art, something like that. Ini juga tampak divine feminine, dan kalau kita lihat gambarnya dia memegang perut ya, like giving birth atau hamil ya.
be the portrait of divine beauty. Exactly. Jadi memang kayaknya energi feminin ini sangat dominan. Ya, saya akan yang berikutnya dari Lenormand yang ini, Gilded Lenormand. Saya ambil 3 kartu. Tidak pakai pointing gitu ya. Past, present, future doesn't matter, hanya 3 aja. Yang pertama ini, this is very important ya. Ini tree of life namanya, termasuk geometrik ini namanya tree of life. Dan semua kehidupan, consciousness itu ada pengaturnya. Saya belum pernah cerita tentang apa ini, tetapi kita bisa belajar dari banyak sumber. Tapi yang jelas ini bukan hal yang mudah untuk dipelajari. Oleh sebab itu kita ambil aja sebagai tree of life, bahwa kehidupan itu munculnya dari dalam keluarga, ya. Masih sangat feminin. Yang kedua, oh my god, anak kecil ini memang yang paling berharga sekarang adalah melindungi anak atau apapun yang paling berharga untuk kehidupan kita, for the next generation. Satu lagi, bulan. Ini pengaturnya Cancer ya. Dan selain, kalau saya melihat ini ya, orang bisa banyak menggunakan cara menginterpretasikan bulan ya. Bulan itu selain informasi yang belum keluar. Kenapa belum keluar? Karena memang belum waktunya. Ini adalah fungsi dari waktu. Fungsi dari waktu artinya kita bersabar, kita survive dalam kondisi clarity itu datangnya dari dalam, tidak perlu ada validasi dari luar. Kesabaran di sini dan semua upaya untuk membesarkan anak adalah fungsi waktu. Itu yang membedakan antara a mother and children. Ada waktunya. Tidak ada satu pahlawan hero yang lahir overnight, nggak ada. Itu semua ditanam pelan-pelan, termasuk kita. Sampai di posisi ini kita nggak bisa menjadi seperti ini overnight dalam satu malam, tetapi adalah perjalanan yang panjang. Kita lanjutkan dengan yang ini, apa namanya? The Sacred Language of Light. Saya mungkin ambil 2 ya untuk temanya. Let's see, 2 kartu. Secret Language of Light. Jadi kita sedang bicara tentang light. Nothing has gone wrong. Yin and Yang. Jadi di awal kita belajar tentang kehidupan, kita belajar tentang benar dan salah. Kenapa? Dualitas selalu. Benar, salah, baik, buruk, pagi, siang. Kita belajar seperti itu untuk apa? Supaya kita tertata hidupnya. Dan semua kita bisa hidup tertata ini karena kita belajar dualitas. Tapi kita sekarang belajar, apakah benar selalu, kalau kita kan memang ditanamkan selalu yang baik akan selalu menang, gitu ya. Yang baik akan selalu menang. Dan semua film-film kita kalau yang jahat menang tuh kita langsung patah hati, heartbroken banget gitu. Dan itu memang pemahaman kita gitu. Kadang-kadang kemudian kita menyebutkan bahwa oh Tuhan itu yang putih, lawannya adalah yang jahat. Tapi kemudian kita berpikir, kalau Tuhan ada lawannya, dia enggak yang paling tinggi dong. Harusnya Tuhan paling tinggi, Tuhan atau konsep apapun. Berarti ya, kalau kita lebih advance lagi berpikir, oh ternyata hitam, kejahatan, malam, itu juga di bawah kekuasaannya semesta, Tuhan. Kenapa? Kalau kita lahir ya nggak ada ujian sama sekali, lempeng, kita akan menjadi sangat naif. Dan dunia menyediakan banyak hitam dan putih dan sengaja ditempatkan di depan kita karena Tuhan kan nggak pernah salah. Tuhan nggak ada yang kebetulan salah gitu, kebetulan keliru gitu kan, nggak ada.
Jadi kita belajar sekarang bahwa kalau kita menerima hal yang buruk itu adalah pelajaran, itu juga bagian dari tugas. Kayak matematika, ada yang lama-lama yang tugasnya matematika sukar. Perjalanan hidup, ada yang lama-lama masalahnya menjadi sukar. Dan kita lihatnya sebagai jahat dan harus dikalahkan, dan memang benar. Jadi selain bahwa kita percaya bahwa hitam dan putih itu berada di dalam satu kesatuan, dualitas itu adalah ilusi, kita belajar bahwa yang jahat belum tentu yang jahat, yang di depan jahat ternyata di belakang dia punya intensi yang baik. Is so complicated karena itu berada di dalam satu skenario. Kita belajar untuk menerima. Kita belajar untuk itu, melihat itu sebagai belajar hidup, supaya kita menemukan diri kita. Dengan perjalanan yang berliku itu, kita menemukan core-nya diri kita, mengingat kembali siapa kita. Kita adalah bagian dari unity tersebut. Ini adalah nothing has gone wrong, gak ada yang salah. Kalau kita ketemu sama orang yang jahat, kita ketemu sama orang yang nyebelin, gak ada yang salah. Kita nggak perlu sibuk membenci mereka, tidak menyukai mereka. Mereka bagian dari refleksi kita. Refleksi kita apa? Satu, kalau kita merasa marah, something di diri kita masih belum selesai, karena kita masih terpicu. Ada satu hal di dalam diri kita yang masih belum lulus, belum keluar dari hal tersebut. Apa yang membuat kita marah? Dibohongi. Misalnya ya, yang paling banyak kan kita paling marah kalau dibohongi. Begitu kita bisa belajar bahwa informasi di semua ini datangnya dari waktu, barangkali kita akan bisa memahami sebagai unity tadi. Apa yang membuat kita sedih? Karena diambil dari diri kita. Kenapa? Karena kita greedy. Karena kita tidak bisa melepaskan detach dengan apa yang dimiliki kita. Kalau hal buruk dilepaskan dari kita, kita senang. Tetapi kalau hal baik kita terima, kemudian kita langsung ngeklaim, they are mine. Begitu dilepas, which is sama, buruk dan baik sama dilepas, itu kita langsung merasa sedih. Karena kita adiksi dengan hal yang nikmat tersebut. Hal-hal seperti itu namanya refleksi. Apapun yang di depan kita adalah pembelajaran buat kita supaya hal-hal yang belum selesai di sini kita terus hadapi. Oke. Tadi saya akan ambil dua, tadi yang pertama, yang kedua, soul family. Jadi kalau menurut saya ini dari pemahaman saya ya, family kita by human ya, di mata manusia itu kan berdasarkan darah, dan darah itu dibawa lineage ya, ada yang namanya genetik ya, dan itu nggak bisa dibohongin siapa anaknya siapa, itu adalah hal yang penting. Dan biasanya ada soul contract terhadap darah tersebut, lineage family tersebut. Oh, dia dari keluarga Brahmana misalnya. Saya bukan Hindu, tapi kira-kira keluarga ini punya tanggung jawab adalah untuk menguatkan keagamaan, turun temurun terus. Mungkin tidak semuanya terkena, tetapi nanti di satu titik dia akan dikembalikan ke situ. Nah, soul family itu bisa bicara tentang hal tersebut masih dalam satu darah, tapi juga ada hal lain ya. Karena logikanya ketika inkarnasi atau reinkarnasi kembali, sudah pernah hidup di satu kehidupan dan kemudian masuk lagi, maka setiap jiwa yang lahir itu memilih orang tuanya sesuai dengan pelajaran yang masih harus dia lewati. Nah, itu kan nggak hanya darah gitu, ada soul contract. Nah, mungkin di sana, di balik dari darah masih ada family yang lain. Nah, ini adalah soul family, menurut saya itu artinya. Jadi artinya ini kita membuka mata bahwa ada kemungkinan ada hubungan antara kita dengan beings, orang lain
yang itu adalah memang sudah ditentukan dari sananya. Jadi kalau kita bisa lihat itu sebagai fate and destiny, barangkali seperti itu. Oke, saya lanjut 3 kartu untuk ini Archangel Oracle. Ya. Saya berusaha untuk lebih cepat lagi. Apa yang ingin disampaikan di sini? Divine Order. Exactly ya, kayaknya tadi yang saya jelaskan panjang lebar itu ya. Archangel Raguel, everything is how it needs to be right now. Look past the illusion and see the underlying order. Ini gambar seperti ini, divine order. Jadi memang semua itu udah ada aturannya, so perfectly diatur gitu ya. Jadi perjalanan kita tuh udah diatur, kita punya hak untuk memilih. Tetapi itu semua sudah ada jalannya, udah ada skripnya. Dan mungkin memang apa yang kita inginkan pada saat ini, kalau kita membuang tadi ya unsur atau elemen waktu, maka yang kita inginkan sekarang itu sudah diketahui dari dulu. Dan juga nanti bagaimana kita berakhir kan. Kalau nggak ada waktu kan berarti kan jadi di tengah, dan itu memang bikin kita dizzy ya untuk berpikir, karena kita biasa berpikir 3 dimensi, tapi sekarang kita mencoba memahami dengan cara yang berbeda. Clear cognition, gini gambarnya. Clear cognition. Archangel Uriel, pay attention to thoughts and ideas that come to you as they are answered prayers. Jadi ini masih terus kembali lagi seperti biasa. Apa yang kita pikirkan itu akan menjadi refleksi ke depan. Manifestasi kita datangnya dari situ. Kemudian satu lagi, life review. Archangel Jeremiah, take inventory of your life and resolve to change or heal anything that is unbalanced. Kayak tadi ya ceritanya ya, memang kita sedang diupayakan untuk bisa balance, dan oleh sebab itu pelajaran-pelajaran yang datang ke kita, dan kayaknya pekan ini itu adalah untuk membalance apa yang masih unresolved di hati kita. Ini deck terakhir yang saya siapkan, Ascended Masters Oracle ya. Ini juga 3 kartu. Let's see. Detach from drama, Pallas Athena. Ya, kalau kita mau menang, lepaskan diri dari drama. Lihat inti dari masalah. Tapi memang kita jadi sepertinya heartless. Tapi itu cara utama untuk kita bisa menang. Lepas dari drama. Jangan ikuti dramanya. Tapi ini, tapi itu, jangan. Kayaknya itu clear ya. Kemudian satu kartu, nanti masih satu lagi. Drink more water, kayaknya ini penting banget. Kita harus selalu diingatkan. Badan kita, tempel kita, ya, ocean. Jadi kata orang ya, kalau orang sakit itu masalahnya cuma 1. Kalau orang sehat masalahnya 100. Supaya kita masih bisa berfungsi untuk memecahkan banyak masalah, maka kita harus minum supaya kita nggak cuma bisa ngurusin satu masalah sakit ya. Ini termasuk hal tersebut. Satu lagi, you can do it, very clear. Archangel Michael. Ini angel malaikat yang paling kuat, yang memastikan bahwa apapun yang sukar di depan kita pasti bisa menghadapinya dengan baik, dengan kekuatan kita, kekuatan dari dalam. Dan kalau kita merasa lemah ya, meditasi, diam, kemudian panggil Archangel Michael supaya mendampingi kita. Dan mungkin juga saudara-saudara kita, leluhur kita yang sudah mendahului kita, jangan ragu untuk meminta bantuan dengan mereka. Oke, Wanita Indah series ini semoga membantu. Salam hati dan cahaya.